Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktalismawati, NPM 1921020160, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu terkait the Pin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai the Pin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana dikutip dan dipahami seperti konsep hukum menurut usul fikih, pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan As-Sunnah. Nah, bila kutipan tersebut di atas berkaitan dengan atau dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Tapi pada kenyataannya hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau disebut dengan man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena hal inilah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya yaitu terkait perkembangan hukum Islam. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Pertama-tama yaitu mengenai hukum nasional. Pemerintah merupakan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam perkembangan hukum nasional, perkembangan dan pembangunan hukum nasional. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, maka tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri, yaitu 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan kenusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tulisan dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. Dan yang kelima adalah responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, harusnya ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya dan menerjemahkannya.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.